Halo Mitra Kode Indonesia, senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Dan di video kali ini dan video-video berikutnya, kita akan membahas bagaimana mengembangkan aplikasi Python yang bisa terkoneksi dengan database MySQL. Oke, di tahap pertama, kita harus mengenali dulu bagaimana konfigurasi database MySQL kita. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, banyak interface yang bisa digunakan untuk mengelola database MySQL, dan yang paling umum digunakan itu menggunakan phpMyAdmin. phpMyAdmin sendiri itu merupakan bawaan instalasi dari aplikasi yang bernama XAMPP atau disingkat XAMPP, gitu ya. Jadi kalau kita menginstal XAMPP di dalam komputer atau laptop kita, maka ada beberapa aplikasi yang langsung terinstall, yaitu web server bernama Apache, database server bernama MySQL, kemudian FTP server bernama FileZilla. Oke. Setelah kita instalasi, maka nantinya kita dapat kita akan bisa mengaktifkan server-server tersebut dengan mengklik ikon kontrol SAM-nya seperti ini. Ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita aktifkan Apache-nya, karena kita menggunakan phpMyAdmin, jadi interface-nya itu berbentuk web. Maka dengan demikian Apache-nya harus aktif. Kemudian kita masuk ke MySQL-nya seperti ini. Nah, setelah kedua-duanya running, baru ini kita kecilin, baru kita ke browser. Terserah Anda bisa menggunakan browser apapun. Contoh, saya masuk ke phpMyAdmin-nya seperti ini. Saya ketik 127.0.1/phpMyAdmin. Saya enter. Oke, dia meminta password. Username saya buat aja root. Seperti itu, passwordnya saya kosongkan. Kemudian saya go. Nah, inilah interface phpMyAdmin. Jadi, dari tahap pengenalan awal ini kita buat dulu database. Sebuah database yang nantinya aplikasi kita di Python akan connect ke database yang kita buat ini. Oke, kita klik ini bagian database. Kita buat nama database baru. Misalnya Python DB. Begitu ya. Kita create. Nah, di sini dia sudah terlihat. Oke, ini dia Python DB-nya. Di sini ada nggak ya? Ya, ini dia Python DB-nya. Oke, jadi karena database-nya sudah jadi, maka tahap berikutnya adalah kita menginstal library agar Python kita bisa koneksi ke database MySQL. Oke, saya masuk dulu ke directory Python-nya, cd python 35. Saya masuk ke script, cd script. Di sini saya eksekusi pip install. Nah, nama library-nya MySQL Connector. Oke. MySQL Connector. Ini dia. Oke. Nah, kebetulan saya sudah menginstal MySQL Connector-nya di sini. Maka pesan yang muncul di sini, requirement already satisfied. Berarti saya sudah menginstalnya. Apabila rekan-rekan belum menginstalnya, maka tampilannya mungkin berbeda dari ini ya. Oke. Karena saya sudah menginstal library-nya, maka sekarang tahap kita berikutnya adalah merancang aplikasi koneksi awal. Oke. Di sini saya seperti biasa menggunakan editor Sublime Text. Ini dia. Oke, saya buat dulu file baru, kemudian saya simpan.
Kemudian saya simpan di mana ya? Di sini. Saya buat aja filenya namanya pengenalan.py seperti ini. Kemudian saya import sys. Kemudian saya import MySQL konektornya. Import MySQL, SQL konektor. Begini cara mengimportnya. Jadi yang kita import itu, ini Q-nya ada 2. MySQL kelas bernama konektor di dalam kelas MySQL-nya. Kemudian kita buat kelas utama, saya beri nama utama. Kemudian fungsi defaultnya def init self seperti ini. Kemudian saya buat struktur di bawah, if name sama dengan main seperti ini, maka yang dijalankan adalah kelas utama. Kemudian baru memanggil libResist untuk exit. Oke, yang kita lengkapi berikutnya adalah di sini di dalam def init. Kita menciptakan sebuah variabel, misalnya objek MySQL, ini kita namakan objek MySQL sama dengan kita gunakan library-nya MySQL connector connect. Ini kita panggil fungsi namanya connect. Nah, di dalam ini ada host. Hostnya adalah alamat servernya. Nah, bisa kita isi seperti ini, localhost atau seperti ini 127.0.0.1. Terserah Anda saja, mana nyamannya saja ya. Localhost seperti ini. Kemudian parameter kedua adalah user. User kita karena uji coba ini kita pakai saja root yang bisa connect ke database manapun. Kemudian passwordnya, kebetulan password saya di sini kosong, jadi seperti ini saja. Kemudian database yang kita buat tadi bernama PythonDB. Kita pastikan dulu. PythonDB, iya ini dia, PythonDB seperti ini. Kemudian setelah itu kita ciptakan sebuah objek baru namanya objek kursor. Objek kursor, ini dia. Objek kursor ini merupakan kursor yang diciptakan dari objek MySQL-nya. OB MySQL kursor seperti ini. Kemudian untuk mengecek di layar apakah koneksinya bermasalah atau tidak, maka kita bisa print seperti ini. Print MyDB. Kok MyDB ya? Pakai OB MySQL. Seperti ini dia. Kita simpan dengan Ctrl S. Ada yang salah nggak ya? OB MySQL di sini. Kita uji coba ya. Kita masuk ke dalam direktori Python 35-nya, kemudian Python kita simpan di mana tadi? Di temp. Di temp pengenalan.py. Kita enter. Sepertinya tidak ada masalah. Tampilannya seperti ini. Jadi ini alamat objeknya. Alamat objeknya di print di sini. Ini menandakan bahwa koneksi ke database MySQL kita tidak ada masalah. Demikian rekan-rekan video pengenalan Python dan MySQL. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, membahas bagaimana membuat tabel, create table, kemudian memasukkan data, select, insert, update, seperti itu. Dan terakhir di video kita nantinya rencananya adalah untuk membackup database. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Sampai
jumpa.